Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku M. Firdaus dengan NIM 2403011606 dari jurusan Ilmu Komputer Manajemen Prodi Manajemen Informatika. Nah, di sini saya akan melanjutkan video saya yang ketiga, itu tentang manajemen hotspot mikrotik. Sebelum itu kita masuk ke tes mikrotiknya dulu. Masuk ke mikrotik kita konekkan dulu. Tunggu sebentar. Setelah itu kita masukkan password kita. Nah, setelah itu kita masuk ke Windows 10 kita. Tunggu sebentar. Nah, setelah kita masuk ke Windows 10-nya, di sini kita akan mengatur DHCP servernya. Untuk yang belum tahu DHCP server itu apa, itu untuk membuat internetnya itu secara otomatis, itu tidak manual dari internet. Setelah itu kita masuk ke IP. Kita klik DHCP server. Ini kita pilih DHCP setup. Nah, setelah itu kita pilih DHCP server interface-nya tuh yang lokal. Terus kita next, jadi ya sini. Nah, setelah sudah itu kita keluar, kita masuk ke setting adapternya. Kita akan membuatnya secara otomatis. Seperti caranya itu kita tinggal matikan aja ini yang option IP dan yang bawah ini. Kita oke kan. Oke. Terus tunggu sebentar. Nah, setelah sudah, kita masuk ke Microsoft tadi, kita cari paling bawah itu ada namanya Winbox. Nah, di sini kalian download Winbox itu yang V3 ini. Pilih yang 64 bit. Karena saya sudah download, jadi saya skip saja bagian sini. Nah, setelah itu kita masuk ke Winbox-nya. Kita masukkan IP kita sini 192.168.2.2. Kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita masuk ke neighbors. Nah, ini ada IP mikrotik kita. Kita klik 2 kali, kita konekkan. Nah, setelah sampai sini, kita akan mengatur bagian manajemen hotspotnya lagi. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen hotspot. Itu kita masuk ke bagian IP. Kita cari namanya itu hotspot. Kita masuk ke hotspot setup. Kita ubah ini dari internet jadi lokal. Kita next. Nah, di sini kita masuk buat DNS-nya, misalnya hotspot port mi.hc.id. Kita oke kan. Kita buat admin. Oke. Setelah itu, nah, kalau dia keluar itu tandanya berarti sudah berhasil. Kita coba masuk ke bebas ya. Di sini karena Mozilla saya lagi gangguan, jadi tidak mau, jadi saya akan masuk coba pakai ke Chrome. Ya, coba di sini ya. Hotspot mi.hc.id. Nah, kita masukin password kita tadi, namanya admin. Terus coba sini admin juga. Kita konekkan. Nah, sudah terkonek. Nah, setelah itu kita masuk ke servers. Kita masuk ke user profile. Kita klik ini 2 kali. Terus kita buat namanya di sini dosen.
setelah itu kita bikin RX size nya misalnya 256k per 126 4k. Nah, fungsinya RX sama TX itu kecepatan jaringan ya. Oke kan, terus kita buat satu lagi untuk mahasiswa. TX nya buat ini 256k slash 256k. Kita oke kan. Setelah itu kita masuk ke user, kita klik tanda tambah, kita masukkan user 1, saya nama kita ya, nama kita Tangku, passwordnya 1234. Ini kita pilih agennya mahasiswa, oke kan. Nah itu kita buat satu lagi yang untuk yang dosennya. Nah itu buat daus, passwordnya 1234. Kita klik yang dosennya dan ya yang dosen, oke kan. Nah kita akan coba masuk ke browsernya, kita klik logout. Nah setelah itu kita masuk ke IP, kita cari ini hotspot, nah sini kita masuk ke user profile, kita bikin dulu sebelum itu kita masuk ke service ini, kita matiin ini dulu cokingnya, kita jadiin tutorial, kita apply, kita oke kan. Setelah itu baru kita masuk ke user profiles. Nah sini karena saya sudah buat yang bagian dosennya, jadi kita tinggal buat yang bagian mahasiswanya. Caranya itu sama aja, kita buat mahasiswa, ini kita taruh RTS nya tuh 256k slash 256, kita oke kan. Nah setelah itu kita masuk ke user, kita pilih di sini plus, kita bikin namanya dulu, misalnya nama Tangku, passwordnya 1234. ini kita pilih yang mahasiswa, kita oke kan. Setelah itu kita masuk ke yang untuk dosennya, misalnya Firdaus, ini sama juga 234 yang simple aja, kita oke kan. Nah setelah sudah itu kita masuk ke, kita coba dulu di sini, kita logout, kita login lagi, kita masukkan yang Tangku, ini kan yang mahasiswa 1 2 3 4. Nah ini udah termasuk ya, kita bisa coba lagi yang dosennya. Nah tadi kita ini 1 2 3 4. Nah karena yang dosen ini kan dia 1024 tuh batasnya tuh, jadi agak lebih cepat dibanding yang mahasiswa tadi. Kita tes di YouTube karena dia kan lebih cepat, jadi otomatis dia lebih laju. Nah
Setelah itu kita masuk ke aplikasi nama itu Micmon. Nah, di sini kita bisa download. Nah, yang ini. Ini karena laptopnya agak lemot ya, bukan karena jaringannya. Nah, agak lemot. Ini karena saya udah download, jadi saya skip aja bagian sini. Kita masuk ke, karena saya sudah ada Micmonnya, jadi ini kita tinggal buat usernya aja di inbox. Kita cari sistem, kita pilih user, kita bikin sini Micmon. Ini kita buat full passwordnya 1234 kita oke kan. Oke, sudah ya. Kita masuk ke Micmonnya dulu. Nah, kan saya sudah download Micmonnya, jadi kita tinggal masuk di sini. Nah, ini tapi masukin username-nya Micmon. Ini 1234. Nah, sudah masuk ya bagian sini. Nah, ini kita tinggal atur bagian router Micmonnya, sama kita akan membuat voucher hotspot dari Micmon tersebut. Nah, setelah itu kita masuk ke add router, kita bikin destination name-nya dulu, nama hotspot kita tadi, hotspot MI. Ini hotspot name-nya sama juga. Ini yang server kita tadi, hotspot mi.ac.id. Nah, sini IP MikroTik kita jangan lupa 192.168.2.2. Username yang tadi, akun Micmon kita tadi juga masukin Micmon, passwordnya juga 1234. Oke, kita connect. Nah, sudah. Terus kita masuk ke bagian hotspot, kita pilih user profile. Ini kita klik add profile. Nah, di sini kita buat namanya itu 1 jam _10.000. Nah, ini kita ubah RX sama TX nya tuh 512K per 1024K. Kita pilih remove ini tandanya tuh kalau sudah terpakai sekali dia akan tidak bisa dipakai lagi gitu. 1H ini kita buat harganya 10.000. Terus ini harga itunya jualnya 12.000. Nah, setelah itu kita save. Sudah kita save, kita masuk ke hotspot, ke user, kita pilih generate. Nah, ini kita akan buat beberapa, misalnya kita mau 30, kita mau buat vouchernya kan. Nah, ini passwordnya tuh kalau kita pilih username dan password itu berarti username
username sama passwordnya beda. Kalau kita pilih yang username sama dengan password, berarti username-nya sama dengan password itu. Kita pilih berapa karakter misalnya, dia kan ada pas usernya tuh kayak 5 karakter atau 4 gitu seraca. Nah, kita pilih 5 aja. Ini kita masukin yang 1 jam 10.000. Itu kita generate-kan, kita print. Nah, sini sudah jadi. Kita akan mencoba satu. Nah, setelah itu kita coba satu, misalnya itu yang ini. Random aja yang ini ya. Kita pilih passwordnya. Nah, sini sudah terkonek. Nah, sampai situ saja video saya yang ketiga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.